beserta dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya itu diduga sudah menciptakan dan menyebarkan malware untuk menyusup dan mengumpulkan jaringan dari 19 juta komputer Windows yang ada di muka bumi ini. Periksa deh, komputer kalian termasuk gak tuh ke dalam 19 juta itu? Kalau termasuk gila sih, berarti data kalian udah bisa diacak-acak sama si Wang ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita kali ini mengenai hacker lagi nih. Kenapa gue bahas? Karena kayaknya negara kita harus belajar nih dari negara yang satu ini, yaitu China atau Cina. Nah, kenapa negara kita harus belajar dari Cina? Nah, hal ini dikarenakan pemerintah Cina berhasil menangkap seorang hacker yang membuat mereka khawatir. Karena seperti yang kita tahu ya, sebagian besar hacker biasanya bakal ngebela negaranya sendiri untuk menyerang negara lain gitu. Nah, tapi ternyata ada hacker-hacker yang iseng justru menyerang Cina sendiri. Atau justru bahkan ada hacker dari negara lain yang menyerang Cina, tetapi Cina berhasil membongkar identitas dari si hacker dan menangkap dia. Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai negara kita, yaitu PDNS yang diretas oleh hacker, dan sampai saat sekarang ini negara kita sedang panik-paniknya dikarenakan ya PDNS itu adalah database penting masyarakat atau rakyat Indonesia yang sekarang berada di tangan hacker. Dan dikatakan banyak sekali warga negara Indonesia yang mengamuk gara-gara otoritas terkait atau kementerian terkait menangani kasus ini dianggap terlalu menyepelekan. Nah, buat kalian yang mungkin belum menonton tentang kasus yang itu, kalian boleh cek langsung di konten gue yang ini. Dan memang kalau berbicara tentang hacker, kita di Kamar Jerry itu udah banyak sekali atau udah sering sekali membahas tentang dunia hacker. Yang mana semakin hari, para hacker tersebut semakin pintar dan semakin canggih juga perangkat lunak yang mereka gunakan. Jadi nggak heran mereka sampai bisa membobol data-data milik instansi sebuah negara. Hari ini kita bakal ngebahas nih tentang seorang hacker lagi yang berasal dari Cina dan menjadi dalang di balik salah satu jaringan komputer paling berbahaya di dunia. Namanya itu adalah Yunhee Wang. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh Yunhee Wang ini tidak hanya melakukan peretasan aja, geng, tapi juga dia terlibat di dalam tindakan kejahatan lainnya seperti salah satunya eksploitasi anak, penipuan uang, dan lain sebagainya. Sehingga Yunhee Wang ini sangat dicari oleh otoritas keamanan negaranya sendiri karena aksinya yang sudah merugikan banyak pihak. Nah, di akhir perjalanannya di dunia kejahatan cyber itu dia berakhir setelah ditangkap ketika keberadaannya diketahui sedang bersembunyi di Singapura. Nah, bagaimana sepak terjang dari Yunhee Wang ini sampai akhirnya dia tertangkap dan dia dianggap sebagai salah satu orang yang sangat berbahaya di dunia cyber. Nah, mari kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung dengan pembahasan pertama, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh Yunhee Wang ini. Oke geng, sebelumnya di sini gua mau disclaimer dulu. Nama dari si hacker ini itu di pemberitaan ada yang kebalik, ada yang bilang Wang Yunhee, ada juga yang bilang Yunhee Wang. Nah, nanti kalau misalkan ucapan gua kebalik-balik mohon dimaklumi karena memang dia ini selayaknya seorang hacker yang mana identitasnya sangat sulit untuk diakses. Akhirnya detail mengenai siapa sosok dari hacker ini sangat minim informasinya. Jadi geng, gak banyak informasi mengenai bagaimana masa lalu dia atau masa kecil dia sampai dia akhirnya bisa terlibat di dalam kejahatan dunia cyber. Informasi yang berhasil gue dapatkan nih ya, Wang Yunhee ini berusia 35 tahun dan sudah melakukan kejahatan di dunia cyber mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dimana dalam kurun waktu tersebut dia diduga sudah menjalankan botnet 911S5 atau botnet itu sendiri merupakan singkatan dari robot network, yaitu kumpulan dari beberapa perangkat seperti komputer, perangkat seluler, server, perangkat Internet of Things atau IoT, dan lain
lain sebagainya. Nah, botnet ini bekerja dengan beberapa cara. Yang pertama, dia mengumpulkan data pribadi seperti informasi pribadi dan password sebuah akun. Lalu kedua, melakukan pengintaian dari segala aktivitas online. Dan yang ketiga, mengirimkan data seperti email, SMS, file, dan lain sebagainya secara massal atau broadcast. Nah, lalu yang keempat, melakukan instalasi aplikasi karena sudah memiliki akses ke berbagai perangkat yang sudah ditembus atau dibobol. Nah, lalu yang kelima, bisa menginfeksi perangkat lainnya dengan cara melakukan pemindaian jaringan untuk menemukan perangkat lain yang sistem keamanannya rentan atau lemah sehingga memungkinkan untuk dibobol. Nah, jadi bisa dikatakan ya botnet itu adalah alat yang digunakan oleh Wang dalam melakukan aksi hackingnya. Karena Wang ini menggunakan botnet 911 S5 sehingga dia dikenal dengan julukan 911 S5. Namun diketahui kalau Wang menjalankan aksinya itu menggunakan beberapa nama samaran, di antaranya itu ada Jack Wan, Jack Wang, dan juga Tom Long. Nah, jadi dia di internet, di dunia kejahatan cyber dikenal dengan 3 nama tadi. Dikatakan juga kalau Wang ini ternyata bekerja dengan cara menjual akses ke alamat IP yang berhasil terinfeksi oleh botnetnya dia, baik dari perangkat milik si individu atau perorangan sampai ke perangkat milik sebuah instansi negara. Jadi ini orang skillnya benar-benar gila lah. Yang namanya instansi negara ya, kita nggak usah bicarain negara kita lah. Kalau negara kita kan ya isinya anak-anak muda gitu ya di kementeriannya, jadi canggih-canggih banget, install komputernya jago. Nah, kita berbicara instansi negara luar kayak China misalkan. Nah, itu kan kuat banget tuh. Nah, si Wang ini bisa menembus pertahanan instansi negara tersebut. Lalu bagaimana cara perangkat tersebut bisa berhasil dibobol oleh botnet? Nah, pasti kalian bakal bertanya-tanya nih, cara si Wang ini bisa melakukan aksi hackingnya. Nah, sebenarnya jawaban awalnya nih ya cukup simple. Di sini pasti di antara kalian pernah menggunakan VPN gratis di PC atau laptop atau handphone kalian. Nah, botnet tersebut biasanya menginfeksi melalui VPN yang kalian download secara gratis atau nggak resmi. Nah, atau bisa jadi dari software yang di-download secara bajakan oleh kalian. Misalkan ya aplikasi yang pakai crack, aplikasi yang mahal tapi kalian pengen gratisannya, lalu kalian pakai patch-nya gitu. Nah, itu biasanya di dalam bungkusan downloadannya itu bakal beserta dengan botnet tadi, malware, ransomware. Nah, biasanya bisa melempel di sana. Setelah instalasi di perangkat selesai nih ya, biasanya aplikasi VPN dan proxy backdoor akan diinstal secara diam-diam di perangkat para korban tanpa persetujuan mereka. Jadi ibaratnya tuh kalian nggak tahu, kalian nggak pernah ngeklik install atau pakai password apapun, nah tiba-tiba udah ada aja gitu instalan botnet atau aplikasi yang bakal menjalankan handphone kalian secara otomatis. Nah, biasanya korban yang mengalami hal ini tanpa disadari, VPN dan proxy yang mereka download itu bakal menjadi perantara bagi botnet untuk bisa menginfeksi perangkat mereka. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh FBI, ada beberapa VPN yang terhubung ke layanan botnet 911 S5, yaitu salah satunya ada Max VPN, ada Do atau Deo VPN, ada Proxygate, Shield VPN, dan Shine VPN. Nah, kalian bisa cek, mungkin kalian udah pernah nginstal salah satunya. Nah, hati-hati banget. Setelah botnet ini berhasil menginfeksi, para hacker bakal bisa dengan leluasa mengakses perangkat para korbannya yang membuat mereka bisa melakukan berbagai kejahatan. Salah satunya adalah mencuri isi M-Banking. Kalau kalian ada nyimpen duit nih di M-Banking, nah mereka tuh bisa mengakses M-Banking kalian dan memindahkan seluruh isi rekening kalian ke rekening mereka. Bahkan ya, para hacker tersebut bisa melakukan kejahatan dari perangkat korban yang membuat seolah-olah yang melakukan tindakan kejahatannya itu adalah para korbannya. Kalau dalam istilah anak-anak alaynya ya, akun gue dibajak gitu. Jadi ngupload sesuatu yang maki-maki orang, menista agama, atau nyerang orang lain, atau minta pulsa gitu. Nah, itu bisa banget dilakukan oleh si hacker tersebut. Nah, itu artinya benar-benar dibajak. Banyak banget nih geng yang membeli akses IP ke Wang. Di antara orang-orang yang membeli akses IP ke Wang ini, ada yang berusaha untuk mencuri sekitar 5,9 miliar USD atau setara dengan 96,3 triliun rupiah, yang mana itu merupakan bantuan untuk bencana COVID dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, sebelumnya kita udah sempat bahas sih tentang hal ini, mungkin kalian bisa cek nih, yang melibatkan orang Indonesia juga. Ternyata Wang ini sempat terlibat nih, aplikasi atau perangkat lunak yang dia bikin itu pernah digunakan untuk mencuri bantuan sosial COVID-19 dari pemerintah Amerika Serikat. Lalu geng, dikatakan nih ya, selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Wang ini
ini berhasil mendapatkan uang sebesar 99 juta USD atau setara dengan 1,6 triliun rupiah, geng. Gila gak tuh? 1,6 triliun loh dengan bermodal menjadi seorang hacker. Jadi ini tuh kasusnya sama kayak kasus hacker yang ada di Kalimantan yang pernah gue bahas sebelumnya. Jadi dia ini menjual akses atau menjual aplikasi jebakan yang dia buat, dan dari hasil penjualan itulah membuat orang-orang itu bisa menjadi seorang hacker, membobol sistem perangkat para korban yang dia tuju. Nah jadinya uang ini bisa dikatakan dia itu nggak 100% melakukan pembobolan, tapi lebih tepatnya dia yang bikin alat untuk membobol, dan alat dia itu dimanfaatkan oleh para hacker-hacker lain dan bahkan hacker-hacker yang baru belajar. Kalian bayangkan tuh, dari pendapatannya dia ya kan menjual akses atau menjual aplikasi untuk ngehack tersebut, dia bisa mendapatkan uang 1,6 triliun dan semuanya digunakan untuk berfoya-foya seperti membeli berbagai properti di beberapa tempat termasuk Amerika dan juga Cina. Jadi ada villa, ada rumah gitu. Dan gak cuma itu, dia juga diketahui memiliki 21 properti mewah yang ada di Saint Kitts dan juga Nevis, Singapura. Terus ada di Thailand, ada di Uni Emirat Arab. Dia juga punya supercar, lusinan rekening bank mulai dari rekening di Cina dan juga di luar negeri. Dan semua itu merupakan tempat dia mengelola uangnya. Nah, dia juga punya 20 lebih akun kripto dengan jumlah uang yang cukup fantastis di sana. Dan dia pun itu sudah bisa mengurus kewarganegaraan dengan uang yang sangat banyak itu, dan dia bisa menjadi warga negara di Singapura. Dari sumber lain yang dikatakan, uang ini itu tinggal di sebuah rumah atau propertinya dia yang ada di Singapura, Cina, dan Thailand. Jadi dia itu bisa berpindah-pindah dalam beberapa hari. Nah, mungkin dia ini sering berpindah-pindah agar nggak mudah kelacak sama polisi nih, geng. Dan Wang juga pernah mengoperasikan beberapa perusahaan yang ada di sejumlah negara, seperti salah satunya adalah Goldchick, yaitu sebuah perusahaan induk. Dan juga ada konsultan manajemen bernama Universe Capital Management, itu juga dikendalikan oleh Wang. Dan Wang ini dengan sangat mudah ya, dengan memiliki kekayaan yang sangat banyak dari hasil ngehack tadi, dia bisa mengakuisisi banyak perusahaan. Wang ini diketahui menjadi satu-satunya pemegang saham di pedagang grosir software yang bernama Eternal Code, namun hanya saja perusahaan tersebut sudah dihapus pada tanggal 9 Januari tahun 2023 silam. Perusahaan itu mempekerjakan direktur yang memegang peran di banyak perusahaan lainnya, geng. Dan dia juga memiliki beberapa aset lain seperti mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022 yang terdaftar ada di Singapura. Lalu dia punya tabungan yang fantastis di rekening CIMB Bank, lalu ada di Citibank Singapura, dan beberapa bank lainnya yang ada di negara Thailand. Yang paling mengagetkan adalah ditemukan juga ada sebuah properti berjenis kondominium yang berlokasi di Angulia Park yang sangat mewah. Nah, terus ditemukan juga dia ini mengoleksi jam tangan mewah, salah satunya adalah Patek Philippe dan juga EP. Nah, kalian bayangkan aja ya, satu jamnya itu bisa 1 miliar harganya, dan dia koleksi cukup banyak. Jadi sebegitu besar kekayaannya, geng. Lalu geng, singkat cerita nih, di saat dia sudah sukses menjadi seorang hacker, namun tindakan dia ini sudah masuk ke dalam kejahatan cyber yang sangat merugikan. Jadi karena kejahatan yang dilakukan oleh Wang ini sudah merugikan banyak pihak, termasuk Amerika juga gitu ya. Karena bantuan COVID-19 untuk masyarakat Amerika dicuri juga menggunakan aplikasinya Wang ini, akhirnya FBI bersama dengan Defense Criminal Investigative Service atau DCIS dan Department of Commerce atau DOC itu membuat sebuah pengumuman untuk memberitahukan publik kalau sudah menghentikan layanan proxy dari 911 S5 dan menghimbau siapapun, mau itu individu atau instansi, untuk waspada terhadap layanan proxy dan botnet 911 S5 tersebut karena sangat berbahaya dan bisa membobol data-data penting mereka. Menurut keterangan dari Direktur FBI yang bernama Christopher Wray, kalau botnet 911 S5 ini kemungkinan merupakan botnet terbesar di dunia. Gila ya, si Wang ini bisa bikin kayak gitu loh. Dan berdasarkan keterangan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Wang, si pencipta dari botnet 911 S5, beserta dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya, itu diduga sudah menciptakan dan menyebarkan malware untuk menyusup dan mengumpulkan jaringan dari 19 juta komputer Windows yang ada di muka bumi ini. Periksa deh, komputer kalian termasuk gak tuh ke dalam 19 juta itu? Kalau termasuk, gila sih. Berarti data kalian udah bisa diacak-acak sama si Wang ini. Dan berdasarkan hasil investigasi, diperkirakan ada sekitar 560.000
ribu klaim asuransi pengangguran palsu yang berasal dari alamat IP yang sudah terinfeksi oleh botnet 911 S5. Nah, di sini gue perlu jelaskan ya. Jadi, kalau di luar negeri itu seorang pengangguran ada uang sosial, ada bantuan sosial dari pemerintah, dan bahkan ya ada asuransi lah dari pemerintahnya yang mana uang asuransi itu bisa dicairkan. Nah, si Wang ini mengambil data-data klaim asuransi tersebut. Jadi totalnya ada 560 ribu klaim atau data gitu. Jadi bayangkan aja satu data misalkan dana sosialnya 5 juta rupiah. Kalian kali deh tuh sama 560 ribu tadi. Berapa tuh jumlahnya? Ada yang udah coba ngaliin? Coba tinggalkan komentar di bawah berapa jumlahnya. Wang ini juga mengelola botnet melalui 150 server khusus di mana 75 servernya itu disewa dari penyedia layanan online yang berada di Amerika Serikat. Nah, makanya pihak FBI itu geram banget sama dia dan banyak sekali yang mencari keberadaan Wang. Dan gak main-main ya. Gak ada tuh istilah bilang ya udah kami pasrah, hacker tolong dong jangan ngehack. Gak ada tuh kayak di sebuah negara di ufuk timur sana ya. Intinya mereka benar-benar berusaha tuh. Dan untuk mencari keberadaan dari Wang ini sampai melibatkan sejumlah negara yaitu Amerika, Singapura, Thailand, bahkan sampai Jerman. Jadi mereka bekerja sama. Nah, Singapura sendiri dikatakan sudah menangani kasus ini bersama dengan Departemen Kehakiman Amerika serta FBI sejak bulan Agustus tahun 2022, geng. Dan Singapura sangat berkomitmen penuh terhadap reputasi yang buruk tersebut, geng. Karena ya mereka nggak sadar atau kebobolan lah. Ternyata ada seorang imigran dari Cina yang masuk ke negara mereka dan berhasil melakukan pencucian uang di sana. Padahal uang itu dari hasil ngehack gitu kan, menipu, menjebak orang. Dan bahkan dia sampai bisa beli properti di Singapura. Nah, pemerintah Singapura merasa bertanggung jawab akan hal itu. Dan seperti yang kita tahu ya, Singapura ini menjadi salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara dan menjadi salah satu destinasi wisata terdekat bagi orang-orang dari negara Asia Tenggara untuk berlibur ke luar negeri. Dan apapun yang ada di Singapura itu mahal dan mewah. Nah, namun tahun lalu ada beberapa orang yang berasal dari Cina itu ditangkap di Singapura karena terlibat di dalam bisnis perjudian. Dan gak cuma itu, Singapura juga pernah terlibat dalam skandal aliran dana besar-besaran dari Malaysia Development Berhad dan dari perusahaan Jerman yang bernama Wirecard AG yang membuat saat itu Singapura mengambil tindakan untuk menghentikan sementara aliran dana investor yang berasal dari luar negeri ke negara mereka serta banyak bank yang dikenakan denda karena lemahnya pengendalian internal. Jadi kayak merasa kecolongan gitu loh, geng, pemerintahnya. Kok bisa nih uang sembarangan masuk ke negara kita padahal itu uang kriminal, dan itu benar-benar terjadi di Singapura. Nah, karena dua kasus itulah, geng, makanya mereka saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap Wang yang menjadi salah satu kriminal yang berhasil membeli properti di Singapura, dan lagi-lagi Singapura merasa kecolongan. Terus geng, setelah penyelidikan yang dilakukan oleh gabungan dari beberapa negara yang dipimpin oleh Amerika, keberadaan dari Wang ini akhirnya diketahui di Singapura. Lalu pihak kepolisian Singapura langsung membentuk operasi untuk melakukan penangkapan terhadap Wang. Dan otoritas Amerika itu meminta agar Wang bisa diekstradisi dari Singapura. Nah, jadi sistem yang diharapkan oleh Amerika itu sama seperti penangkapan terhadap El Chapo, terhadap Pablo Escobar gitu. Yang mana kalau sudah ditangkap di negara tempat dia bersembunyi, maka hukumannya akan dijalankan di Amerika. Kenapa demikian? Karena pihak Amerika itu takut, geng. Jangan sampai ini penjahat nanti di Singapura atau justru di Cina itu malah disayang-sayang sama pemerintahnya, bukan dihukum. Dan hal tersebut bakal merugikan Amerika. Makanya Amerika itu meminta kalau seorang penjahat dari negara manapun, kalau udah berurusan dengan mereka, mereka maunya diekstradisi. Jadi dihukum atau menjalani hukuman di Amerika, biar pemerintah Amerika bisa mengontrol langsung. Nah, lalu kemudian Wang ini akhirnya ditangkap di salah satu propertinya pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Setelah penangkapan tersebut, mulailah tuh banyak yang mengungkap beberapa aset yang dimiliki oleh si Wang ini. Selain yang gua sebutkan sebelumnya, menurut dokumen lokal yang didapatkan oleh pihak media Bloomberg, Wang ini ternyata memiliki visa kerja di Singapura. Lalu ada sebuah dokumen yang menunjukkan informasi mengenai asetnya dia di Singapura, yaitu sebuah apartemen dengan luas 215 meter persegi yang berlokasi di Orchard Road yang dibeli menggunakan namanya dia sendiri pada tahun 2021. Apartemen tersebut harganya fantastis banget. Dia beli dengan harga 6,9 juta USD atau setara dengan 112,7 miliar rupiah.
Gila hacker loh punya uang sebanyak itu. Nah terus menurut media berita Time, Wang ini diketahui memimpin 2 firma yang berada di kompleks perkantoran yang ada di Central Business District atau mungkin sekelas SCBD gitu ya kalau di Jakarta. Cuma kantor tersebut ditempati oleh perusahaan lain seperti Liden Capital Pte. Nah mungkin itu perusahaan nyewa gitu ke si Wang ini. Dia itu adalah pemilik gedungnya. Terus ada informasi lagi mengenai 2 karyawan yang bekerja di Liden, tetapi ketika ditanya apakah mereka mengenal sosok Wang atau mungkin sempat berkomunikasi dengan Wang ini, nah ternyata mereka mengaku tidak mengetahui hal itu dan nggak kenal sama Wang sama sekali. Ya logik aja gitu ya, masa iya sekelas karyawan bisa kenal dengan bos yang punyanya gitu ya, jelas nggak mungkin gitu. Untuk aset-aset Wang yang ada di Singapura, pihak otoritas dari Amerika Serikat sedang berusaha untuk menyita dan mengambil alih apartemen milik Wang ini yang ada di Orchard Road, tempat dimana dia ditangkap. Nah di sana juga ditemukan adanya sebuah mobil Ferrari F8 atau F8 Spider 2022. Lalu geng, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada Wang Yunhee dan 3 perusahaannya dia yang berada di Thailand yang diduga terkait dengan aksi kejahatannya Wang. Nah selain itu ada 2 orang warga negara Cina yang juga ikut disanksi. Ya mereka terseret gara-gara terafiliasi dengan Wang. Yang pertama itu ada yang bernama Liu Jingping dan yang kedua ada Cheng Yani. Sama dengan si Wang ini, Liu dan Cheng juga memiliki kewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis. Nah Liu terlibat di dalam aksi pencucian uang untuk memfasilitasi pembelian rumah mewah milik Wang. Sementara Cheng nih ya, dia ini adalah agennya Wang yang terlibat di dalam berbagai transaksi komersial dan akuisisi properti milik Wang. Jadi misalkan nih, kalau Wang ini udah dapat uang dari hasil ngehack, nah uangnya itu bakal dikelola oleh si Cheng tadi untuk beli-beli properti. Liu juga sama, dia akan menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang legal, yaitu adalah bentuk money laundry-nya. Lalu geng, dikatakan ya, Wang ini akan menghadapi hukuman maksimal 65 tahun penjara di Amerika jika semua bukti-bukti sudah lengkap. Jadi nanti dia bakal diperiksa mengenai pemberian akses untuk membobol sistem dan juga tindakan pencucian uang. Dan dikatakan juga nih geng, tertangkapnya si hacker yang bernama Wang ini merupakan salah satu langkah yang besar yang dilakukan oleh pemerintah karena aksinya ini sangat merugikan berbagai pihak. Hal ini juga disetujui oleh berbagai pihak terkhususnya para ahli keamanan cyber. Ya sebenarnya ada benernya sih, Wang ini ditangkap terus semuanya merasa lega, merasa aman. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu ahli keamanan cyber ternyata kalah dengan sosok Wang ini? Berarti kan patut dipertanyakan, skillnya si Wang ini bisa di atas rata-rata. Terus geng, menurut keterangan dari David Siah selaku Wakil Presiden Eksekutif untuk Asia Tenggara Australia di Lembaga Center of Strategic Cyberspace and International Studies, menumpas botnet seperti yang dilakukan oleh Wang ini adalah suatu hal yang besar, yang mana itu berarti bisa memutus akses ke penjahat cyber lainnya yang akan menggunakan jaringan komputer untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Nah kemudian ahli cyber lainnya yaitu yang bernama Anthony Lim dari Tata Kelola Keamanan Cyber dan Fintech yang ada di Singapore University of Social Science juga mengatakan kalau penemuan terhadap 19 juta alamat IP milik Wang ini sangatlah besar. Nah namun dia mengatakan kalau ini bukanlah hal yang menggegerkan karena mungkin masih ada botnet serupa atau botnet yang lain dari negara lainnya. Nah kalau Wang ini kan dari Cina, bisa aja ada botnet yang berasal dari Rusia, dari Vietnam, atau dari Iran. Nah, negara-negara ini kan adalah negara-negara kuat juga dengan hackernya. Nah, cuma aja mungkin mereka belum terungkap, belum tertangkap sampai saat sekarang ini. Nah, Lim juga menegaskan kalau botnet itu menginfeksi ribuan perangkat yang ada di seluruh dunia yang membuat pelakunya bisa terhubung oleh berbagai perangkat tersebut. Jadi misalkan botnet itu masuk ke laptop, masuk ke handphone, nah semuanya itu bisa diakses sama si pembuat botnetnya. Terus geng, banyak dari para korban ini tidak akan menyadari kalau perangkat mereka sudah terinfeksi oleh botnet yang membuat pelaku itu bisa leluasa mengakses perangkat tanpa dicurigai. Nah, jadi mereka dengan bebas bisa menguasai setiap perangkat atau device milik orang lain. Nah, lalu geng, komentar lain juga datang dari seseorang yang bernama Joanne Wong selaku kepala pemasaran sementara di perusahaan keamanan cyber yaitu Logarithm yang mengatakan terbongkarnya jaringan milik Wang ini menegaskan kalau menjaga protokol keamanan cyber dan software adalah hal yang penting untuk melindungi dari banyaknya ancaman cyber
cyber yang terus berkembang. Nah, Wong juga menjelaskan kalau perangkat yang sudah terinfeksi oleh botnet dapat mengalami penurunan kinerja dan peningkatan penggunaan data, bahkan pengguna dari perangkat tersebut bisa berhadapan dengan hukum kalau perangkatnya terlacak menjadi media mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi dari seluruh dunia itu sudah bilang yang namanya ya keamanan cyber itu harus diutamakan. Ya kita lihat negara kita ya, kayak main-main gitu. Yang bilang pasrah lah, terus juga pemimpin dari otoritas terkait kayak nggak tahu malu gitu. Kalau di negara lain tuh udah mengundurkan diri, kalau di negara kita nggak, malah tebal muka gitu ngomong di media dengan ya kalimat-kalimat atau statement yang ngalor ngidul. Harusnya sih malu ya, minimal gitu pemimpin dari lembaga tersebut ya bisa paham lah dengan dunia digital. Tapi ini gue yakin nginstal ulang komputer aja dia nggak bisa, terus tiba-tiba memimpin sebuah bidang yang dia nggak paham gitu. Nah itulah yang terjadi di negara kita saat ini, geng. Soal keamanan data, soal security cyber itu seperti diremehkan banget. Nah lalu geng, orang-orang yang membeli akses untuk botnet yang dibuat oleh Wang ini, itu menurut si Joanne Wong, harganya bervariasi tergantung kepada kualitas, legitimasi, dan tujuan untuk menggunakan IP tersebut. Nah, transaksi biasanya dilakukan di forum dark web atau aplikasi Telegram yang tidak bisa terlacak. Tapi kalau berbicara tentang botnet, ya memang botnet milik Wang ini sangat menghebohkan. Walaupun sebelumnya ya, pada tahun 2016 silam pernah terjadi serangan yang dilakukan oleh botnet juga, tapi yang bernama Mirai. Di mana botnet ini meluncurkan serangan Distribute Denial of Service atau DDoS, yaitu sebuah serangan cyber dengan cara mengirimkan fake traffic ke sebuah sistem atau server secara terus-menerus yang membuat server tersebut tidak bisa mengatur trafficnya sendiri, geng. Sehingga membuat server itu jadi down alias mati. Botnet Mirai ini dikatakan meluncurkan serangan DDoS itu merupakan serangan terbesar yang pernah terjadi di dunia cyber sampai mempengaruhi situs web termasuk Twitter, Reddit, dan juga Netflix di saat itu. Jadi orang-orang nggak bisa akses Netflix saat serangan dari Mirai ini. Nah, lalu pasti bakal timbul pertanyaan nih, apakah Indonesia pernah diserang oleh botnet? Dan apakah di Indonesia itu botnet ada? Jaringan botnet ini ada? Nah, gue sempat menemukan informasi kalau ditemukan jaringan botnet yang bernama Kashmir Black yang ternyata dijalankan di Indonesia. Dan Kashmir Black sendiri menyerang situs web seperti WordPress, Drupal, dan juga Joomla. Berdasarkan keterangan dari Imperva yang merupakan keamanan cyber yang berbasis di Amerika, dikatakan kalau botnet ini sudah menginfeksi ratusan ribu situs web dengan menyerang platform content management system atau CMS yang tujuannya untuk menggunakan server demi melakukan mining crypto. Nah, jadi Kashmir Black sendiri, mereka memiliki sebuah fitur yang bernama Command and Control atau CMC untuk bisa beroperasi. Jadi CMC sendiri itu merupakan sistem terpusat yang bisa mengirim perintah dan menerima telemetri atau sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistemnya. Nah, dari mesin yang merupakan bagian dari botnet. Jadi di Indonesia pernah ada nih jaringan botnet ini. Nah, CMC tadi sendiri memiliki 3 tugas, yaitu menyediakan script Perl atau dengan kata lain bahasa pemrograman, bahasa komputer yang menginfeksi server korban dengan script botnet. Nah, lalu dia juga menerima laporan temuan dan hasil serangan dari bot, dan yang terakhir menyediakan bot dengan instruksi serangan. Jadi CMC ini memiliki pemindai yang bekerja untuk mencari situs-situs yang menjalankan platform CMS, kemudian membuat instruksi serangan dengan situs yang baru ditemukan sampai akhirnya bakal dimasukkan ke dalam antrian sembari menunggu bot untuk menerimanya dan melakukan serangan ke perangkat tersebut. Jadi berdasarkan hasil analisis dari Imperva, sebagian besar target dan korban dari Kashmir Black itu adalah orang Amerika, walaupun mereka beroperasi di Indonesia, geng. Nah, itu dia, geng, pembahasan mengenai hacker yang bernama Wang, yang mana dia ini menjadi incaran dari FBI dan dia adalah orang di balik botnet 911S5. Dia bisa kaya raya, mempunyai kekayaan sampai triliunan dengan cara menyediakan sebuah akses botnet untuk orang-orang yang ingin membobol situs-situs. Jadi dia ini adalah seorang hacker yang menyediakan jasa untuk hacker yang lain. Gimana tuh, geng? Menurut kalian dengan pembahasan kita hari ini, apakah menurut kalian memang Indonesia seharusnya waspada? Dan apakah Indonesia seharusnya berbenah mengganti semua jajaran yang ada di lembaga terkait dengan anak-anak muda yang mungkin lebih punya skill, lebih kreatif ketimbang harus ya diisi oleh orang-orang tua yang mungkin ngisi pulsa atau ngisi kuota aja masih nyuruh supir pribadinya, ya kan? Jadi alangkah baiknya nggak usah megang yang ribet-ribet lah, istirahat aja gitu ya. Serahkan pekerjaan seperti ini kepada anak muda yang lebih paham. Supaya apa? Supaya negara kita ini aman.